Halo guys, kembali lagi bersama saya Admin Denny dari Duta Trading Class. Nah, di video kali ini aku cuman update yang namanya Outlook doang kok. Nah, Outlook doang. Nah, di sini Outlooknya itu aku share-nya public ya, karena ini Outlook itu public. Ini aku pribadi yang nge-share ya, bukan aku nge-share untuk VIP atau segala macam. Semua VIP masuk, public masuk gitu. Nah, jadi ini Outlook XAU di H4 full technical analysis. Teknikalnya yang kupakai di sini nih cuman trendline sama Fibonacci. Mungkin ditambah SNR sih. Kayaknya SNR nih ada masuk juga di sini. SNR SNR. Ups, salah. Siap, tunggu. Wait. S plus Fibonacci X SNR. Nah, ini ya. Nah, kenapa aku nyebutnya ini trendline X Fibonacci X SNR? Nah, jadi teknikal itu tuh yang aku combine di situ tuh mengacu pada sebelumnya di sini. Nah, kalau di sini kan, nah ini kan marketnya running ya, sesuai yang namanya dari trendline sini. Dari trendline sini, trendline atas dan trendline bawah. Ini kan menunjukkan kalau ini nih memang pada dasarnya uptrend. Nah, kalau kalian ngomong itu tuh kebanyakan rata-rata dari kalian, apalagi trader yang lumayan jago menurut saya gitu. Nah, ini paling kalian pasti ngomongnya ini Elliott Wave. Nah, ini ada gelombang satu lah, gelombang 2, 3, 5 atau segala macam gitu. Nah, kalau saya enggak pakai itu. Kalau aku sih simple orangnya. Aku mah simple aja orangnya. Nah, gitu. Kalau aku sih cuman pakai yang namanya trendline. Trendline aku tuh ada syaratnya juga. Yang pertama, dia itu harus membentuk daripada 3 gelombang. Gelombang price action. Yang pertama, satu. Gelombang kenaikan pertama, kedua, dan ketiga. Dia itu membuat daripada 3 resisten. Nah, itu baru aku berani pasang trendline. Di sini juga kenapa aku tulisnya di sini ada SNR juga? Karena di sini ada resisten become support atau resisten lama yang telah di break dan dia reject daripada dekat area resisten lamanya ini. Di zona resisten lamanya ini dia reject penolakan harga. Nah, dan ini valid membentuk resisten become support. Nah, di sini memang pada dasarnya resisten become support ini valid semua, nggak ada yang ngebreak trendline sama sekali, berarti ini memang valid. Nah, dan ini di terbarunya, oh ini aku bersihkan dulu ya, sorry guys, ini bekas analisa aku tadi nih. sorry. Di sini ada yang namanya breakout. Nah, di sini kan ada breakout kan dari trendline ini. Berarti dia trennya itu melanjutkan kenaikannya dengan lumayan hebat lagi. Nah, di sini nih biasanya itu tuh kenaikannya itu lebih kuat lagi daripada area sebelumnya. Karena misal kalau dia itu menurut pandangan saya gitu. Dia itu misal kalau sudah ngebreak daripada trendline di sini nih, ini trendline-nya, ini kan trendline resisten. Itu bisa jadi trendline support. Nah, contohnya lah seperti ini. Ini kan trendline resisten kan, yang sebelumnya harganya itu di atas lagi. Harganya itu di bawah daripada trendline resistennya ini. Jadi sekarang di break dan dia trendline yang di sini nih, ini menahan daripada harga tersebut. Nah, dan ini pun bisa jadi support kita juga yang baru. Nah, terus ini kan outlook ya. Ini cuma outlook. Jadi bukan full technical atau segala macam. Nah, sini aku taruh trendline lagi. Trendline-nya itu dari mana ya? Dari bawah sini, dari dia break. Walaupun ini liquidity, tapi kalau misalnya harganya itu sudah bagus, itu bisa kalian rapikan kok untuk trendline-nya. Ini dia break retest. Ini sudah valid retest ini nih. Tuh, dia terbang kan harganya kan. Bentar ya. Ini tak panjangin dulu untuk harganya. Nah, ini biarin lah di sini. Oh, ini apa nih, garis panjang nih, hapus juga. Nah, di sini kan dia harga itu menahan di sini atau membuat apa ya, kalau expansion atau apalah gitu. Nah, di sini itu kita tinggal nunggu yang namanya ini doang. Mungkin kalau misalnya trendline-nya itu dari kecil ke besar ngembang seperti ini, itu biasanya pergerakan untuk kedepannya itu sangat amat impulsif. Biasanya sih gitu, tapi I don't know. Kita lihat aja untuk pertengahan tahun ke depan akan seperti apa market ini. Apakah ngebreak daripada apakah akan tembus 3000 atau malah kurang dari 3000
dia junam. Kita nggak tahu semua. Nah, oke, di sini yang tadi aku sebut, ini kan ada yang namanya breakout kan dari sini tadi. Anggapkanlah harga itu dari sini. Terus dia break, dia retest, terus dia balik lagi buat high baru. Nah, high barunya ini kita nggak bisa nentuin. Cuman yang bisa nentuin itu tuh ya rejectionnya aja. Misalnya kalau di sini sudah ada rejection, oke, itu berarti rejection dan dia ke bawah koreksi. Nah, itu berarti valid bentuk high yang barunya. Nah, terus dia dari trendline di sini nih, trendline resisten jadi support ini nih, dia itu reject lagi di sini. Nah, dan dia juga ada zonanya juga gitu. Ntar ini tak taruh basing aja lah dulu ini. Tak taruh asal dulu untuk jalurnya. Nah, di sini dia rejectnya itu tidak sembarang zona. Jadi zona yang di rejectnya itu tuh adalah zona ini. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah zona ranging ya. Bukan kata-kata kasar, tapi ranging itu kayak, kalau aku bisa sebut sih kayak mana ya? Kalau rangingnya uptrend itu bisa jadi demand RBR, base rally. Nah, cuman banyak penyebutan orang tuh beda-beda. Jadi kan kita nggak tahu gitu. Nah, di sini ada area ranging atau area konsolidasi di tengah-tengah sini nih. Untuk ngelanjutin daripada apakah dia jadi supply kuat. Kalau misalnya dia turun buat yang namanya double top, dia itu bisa jadi supply kuat. Rally base drop, nah bisa disebut kayak gitu. Tapi kalau ini sih aku nyebutnya simpel aja lah, RBR. Rally base rally ya sudah, oke. Nah, dan dia juga masuk daripada ini imbalance yang ada di sini. Kalian bebas lah nyebutnya, mau imbalance, mau fair value gap atau apalah gitu, terserah lah pokoknya di sini. Tuh dia masuk daripada imbalance di sini, momentumnya di sini, gapnya di sini atau apalah itu sebutannya, banyak sebutan yang pening nyebut satu-satu gitu kan. Nah, tapi intinya dia tuh close candle-nya di dalam trendline ini, tidak nembus daripada trendline ini. Dia tuh rejectnya di sini, benar-benar di trendline sini. Walaupun dia di bawahnya jadi liquidity, ini bisa jadi area entry kita juga yang paling optimal di sini, paling low gitu, paling murah. Ini liquidity bodo amat lah gitu pikir aku kan. Nah, terus selek guys, minum dulu. Nah, jadi yang mau aku sebut tadi tuh, nah di sini kan kayak ada gap ya, ada gap untuk kita entry tadi. Aku sudah entry kok di sini. Nah, terus di sini juga ada zona yang namanya resisten lama kan, yang aku bilang tadi, resisten lama yang bisa jadi support juga. Nah, resisten lama bisa jadi support. Nah, ini pertama ini aku pakainya setupnya multiple time frame. Jadi kita tandai dulu resisten fullnya, ekor daripada resistennya yang di sini. Yang di sini nih. Ini kita tandain full dulu, baru kita turun time frame. Ini kan H4. Jadi pasangan time frame H4 itu kan M15 ya. Nah, di time frame M15-nya itu dia nih. Kita kecilin aja. Zona ekornya aja kita pakai. Ekornya doang, jangan sampai body atau segala macam. Ekornya doang, liquidity-nya doang. Tetap valid nggak bang? Valid kok gitu. Aku sudah pakai bolak-balik gitu istilahnya. Nah, terus di resisten yang di sini nih, resisten lama yang di sini nih, ini kan bisa jadi kemungkinan besar jadi RBS atau resisten become support kan. Nah, di sini nih kita cuman cari apa? Konfirmasi. Nah, jadi misal kalau di sini nih. Nah, ini kan candlenya sebelumnya momentum turun. Tapi dia sudah masuk zona. Terus di sini ada yang namanya candle breakout. Breakout bukan breakout tembus ke bawah ya, bukan enggak nge-respect harganya. Dia respect harga dan keluar. Dan dia juga membuat daripada konfirmasi entry. Morningstar di sini. Nah, cuman aku ndak ada entry. Kenapa? Karena aku tahu ini bakal konsolidasi pasti, soalnya di sini ini ada momentum. Setelah dia buat momentum, pasti ada yang namanya liquidity pool biasanya, atau sweep atau apalah gitu. Nah, biasanya sih gitu. Nah, makanya ini saya nunggunya dia itu bener-bener breakout atau volumenya itu berubah. Cek aja di volume perdagangan itu ada itu. Nah, aku entry-nya di mana tadi? Di sini, momentum pembalikannya. Saya ngambilnya momentum besar ini. Aku tahu kalau ada momentum besar kayak gini, itu pasti harganya bakal continuation naik lagi. Nah, jarang ada kasusnya ini ada candle besar seperti ini terus dia nutup 100%. Jarang ada, kecuali pas news. Nah, ini aku ada entry di sini tadi kan, set. Ini untuk outlook aja ya. Nah, untuk stop loss aku di mana? Untuk stop loss ini untuk swing ya, karena ini outlook weekly lagi H4 atau daily. Ini bisa jadi untuk area entry swing kita. Nah,
Aku kalau trading terus terang itu nggak pernah yang namanya pakai stop loss. Mereka yang kenal aku dengan baik atau gimana gitu kan, aku kan trader konfirmasi price action ya gitu, jadi aku pede untuk nggak pakai yang namanya stop loss. Mereka tahu kok setup aku itu gimana gitu. Nah, untuk stop loss aku pakainya di ujung body ini, ujung body candle di sini, low-nya di sini. Kenapa aku nggak pakai yang ini kejauhan? Tapi aku lebih terus terang nggak pernah pakai stop loss. Kalau misalnya aku pernah pakai stop loss, oke, berarti itu cuma intraday atau scalping doang gitu. Nah, terus di sini itu ada yang namanya marketnya itu kemungkinan besar itu bakal lanjut naik lagi. Naiknya kemana? Nah, di sini kan ada judul yang namanya Fibonacci. Nah, ini aku pakainya Fibonacci ekstensi. Semua settingan Fibonacci ekstensi itu sama kok, cuman implementasinya aja yang beda. Nah, ini aku tarik dari low ke high-nya, terus ke low-nya lagi. Kenapa aku pakai tarik ekstensi? Karena ini marketnya ini sudah berubah. Syarat penggunaan Fibonacci ekstensi adalah, nah ya ini perubahan market structure. Bukan perubahan market structure, maksudnya tuh ya pokoknya gitulah. Structure baru terbentuk, walaupun ini dari bullish ke bullish lagi, bisa kok. Yang penting awal terjadinya dia itu pembentukan struktur market baru, wave baru gitu. Nah, sini untuk target itu aku masangnya di ini. Ada yang namanya zona 1 Fibonacci sekitar di 2973-300 lah pokoknya. Nah, kemungkinan besar harga itu bakal nyentuh ke sini. Nah, rally-nya berapa lama bang? Ya enggak tahu kok, tanya aku gitu istilahnya. Nah, ini aku tandain aja lah untuk target pertama. Target pertama itu tuh ini. Di nih yang aku bilang tadi 2973 312. Anjay, Sumatera banget gua. Asik. Nah, ini untuk TP-nya yang jelas gini. Pokoknya gini lah. Nah, pokoknya gini lah. Ini harga sekarang itu enggak tahu bakal nembus ke atas atau enggak. Yang jelas paling pasti kalau misalnya harga itu tuh ngebreak daripada high sebelumnya di sini, itu masih valid untuk kenaikan enggak? Masih valid untuk kenaikan. Terus juga di bawah 0618. Misal kalau tembus 0618 deh di sini. Di 2932. Kalau 2932 ketembus dan dia close body candle lebih tinggi daripada level ini, zona ini, dia itu masih ada kemungkinan untuk naik kok. Aman lah tuh. Nah, kemungkinan besar sih market structure-nya itu agak nyeleneh. Kalau aku bisa bilang agak nyeleneh, kenapa aku ngomongnya nyeleneh? Karena gini. Nah, ini bukan asal tarik garis ya, aku ngikut ini juga sih, fundamental juga sih. Fundamentalnya itu ngeri juga gitu istilahnya, pada mompa exau semua gitu. Kemungkinan sih untuk wave-nya itu seperti ini ya. Kalau kalian mau koreksi ya silakan, kalau aku salah atau gimana gitu. Nah, set untuk target ini nih kedua. Nah, terus untuk apa ke satu lagi. Terus target final itu di 3. Nah, koreksinya sampai mana enggak tahu. Kemungkinan besar sih pokoknya gitulah. Inti dari semua ini adalah pokoknya gitulah. Nah, untuk outlook kayak gini. Aku enggak tahu ini wave berapa atau segala macam. Yang jelas kemungkinan besar jalurnya itu seperti ini. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Karena aku bukan market maker, aku cuma trader tarik garis. Nah, jadi outlook XAU yang aku bisa predik itu mentok-mentok level 3 ya. Ini level 3 ya, bukan level 4, level 5 ya. Kalau level 5 itu level final di 3400. Nah, level final di 3400. Kalau target final 1, ini final 1, final 2, final 3. Nah, kalau di final 1 N lah gitu, paling aman lah itu di 3200. Kurang lebih lah 3200 gitu kan. Ini 3191 313 kan. Nah, kalau aku sih genepin aja lah 32 lah, 3200 lah gitu istilahnya. Nah, kalau untuk outlooknya seperti ini sih, simple. Nah, aku di sini sudah ada entry. Kemungkinan sih ini bakal aku hold. Ini aku entry-nya ada di 3 akun.
Akun pertama itu yang intraday, private. Nah, terus kedua itu sama intraday juga, yang public. Nanti aku share. Sudah aku share kalau nggak salah sih. Nah, terus terakhir di akun position trader, position trading. Jadi ini bakal aku hold lama banget. Jadi mungkin ya siap-siap bertarung dengan swap aja sih. Tapi aku untung nggak ada swap ya guys ya. Nah, kemungkinan besar sih aku bakal hold sampai semoga aja di 3000. Semoga aja sampai ke 3000 ya. Nah, ya sekitar berapa pip ini, 1000 atau 2000. Masa bodoh lah. Pips ndak ini istilahnya males ngitung pips atau segala macem gitu. Aku orangnya mainnya persenan-persenan gitu di sini. Oh, ini masih running berapa persen nih kira-kira gitu kan, 8% gitu. Kalau aku gitu sih, simple aku orangnya. Gak pernah aku ngitung-ngitung pips atau segala macam gitu. Langsung aja. Nah, oke. Kalau ini sih untuk target aman ya. Untuk target aman tuh aku makainya di sini. Di 1/4. 1/4 sih ini sebenarnya, karena ini di TradingView terus aku pakainya Oanda. Jadi kemungkinan ya kayak gini. Nah, tiap broker dan tiap analisa di TradingView itu tuh beda-beda. Chartnya tuh beda. Jadi kalian harus benar-benar cari analisa yang sesuai dengan broker kalian gitu. Kalau aku sih kan ya kamu tahu sendiri lah, kalian tahu sendiri lah aku itu trading gimana gitu kan. Ya, IB. Nah, jadi pokoknya gitulah. Broker yang trading itu banyak, jadi bukan cuma satu gitu. Nah, oke. Jadi ya mungkin outlook aku nih cuman sampai segini doang sih. Oke, videonya itu sekitar kurang dari 20 menit atau sekitar 18 menit ya. Nah, jadi cuman itu sih yang mau aku sampein. Jadi teknikal aku tuh simple, basically cuman tarik-tarik garis doang. Ini kalau ya sih mungkin karena aku ini juga trading dari berapa itu, 2016 dulu aku trading itu tuh, belajar trading itu tuh beli kelas orang itu tahun 2018. Itu dapatnya belajar support resisten, price action konfirmasi, sama inilah yang aku pakai sekarang. Aku lebih suka teknikal yang basically simple dan mudah dibaca bagi aku. Ya mungkin kalian ngomongnya ini nih kayak tarik-tarik garis biasa gitu. Contohnya ini deh kemarin kan. Ini aku banyak juga diremehkan di sini kan. Ini cuman trendline doang sama RBS gitu kan. Nah, mereka yang pakai Elliott Wave cuman bisa tersenyum gitu. Nah, dan di sini juga ini kan ada pola yang namanya head and shoulder. Nggak jadi. Dia masih ketahan dengan trendline support di sini. Tuh, kalian lihat sendiri. Dia masih ketahan dengan trendline support di sini walaupun dia membuat pola pembalikan head and shoulder atau QM atau apalah gitu, tapi dia gagal bentuk QM kan. Nah, gitu. Jadi ini setup simple yang aku pakai sendiri. Outlook orang itu tuh beda-beda tergantung teknikal. Kalau aku sih teknikal basic. Oke. Ya mungkin cukup sampai segini saja penyampaian yang mau aku sampaikan. Ya kurang lebih seperti ini. Kalau misal ada yang mau kalian koreksi atau gimana itu silakan. DM saya aja pribadi di kalian tahu sendiri lah ini, atau ada di sini atau nanti saya DM ya pokoknya gitulah, males lah. Oke, basic aja, simple, tidak mau ribet. Cukup sampai sini videonya yang mau sampaikan outlook simple ini nih. Nah, oke. Saya admin Denny, admin dari Duta Trading Class, pamit undur diri. Oke, video outlooknya ini nih. Ini outlook terakhir untuk minggu inilah, mungkin untuk minggu inilah. Kalau ada yang mau request outlook lain, boleh DM aja atau PM saya pribadi untuk VIP. Oke, cukup sampai di sini. Saya admin Denny, pamit undur diri. Sayonara. See you next in the video. See you next in the pokoknya itulah.